Mas Fanzi Fatwila. Dan yang kami hormati serta kami banggakan, para Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita dapat berkumpul atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berjumpa secara virtual dalam kegiatan webinar sosialisasi program cek kesehatan gratis dan aplikasi Satu Sehat Mobile. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu atau memberikan reaction di Zoom? Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Hani selaku MC yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu, kita cek semangatnya dulu. Sebelum cek kesehatan gratis, kita harus cek semangatnya dulu ya. Bapak Ibu boleh di open kameranya, di open mic-nya, karena saya akan memberikan jargon yang Bapak Ibu harus jawab. Jadi ketika saya bilang CKG, Bapak Ibu bisa jawab dengan cek sekarang, sehat kemudian. Gimana Bapak Ibu, sudah oke? Kita coba ya. Kalau saya bilang CKG, Bapak Ibu bisa jawab dengan cek sekarang, sehat kemudian. Boleh di open mic-nya ya. Oke, kita cek. CKG. Cek sekarang, sehat kemudian. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh sekali lagi supaya lebih kompak. CKG. Cek sekarang dan sehat kemudian. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, agar rangkaian kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Kementerian Kesehatan yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Ketua Tim Kerja Digitalisasi Pembelajaran dan Komunikasi Pengembangan Kompetensi Aparatur. Kepada Bapak Nurul Jamal, disilahkan. Terima kasih Mbak Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini eh, kami kita semua bisa berkumpul di media webinar ini walaupun daring tapi insya Allah tidak mengurangi apa yang menjadi tujuan dari webinar ini. Pertama kami sapa dulu yang terhormat pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan. Di sini ada Bapak Yusran Safrudin selaku Kepala Bagian Rumah Tangga dan uh, Bagian Kepala Rumah Tangga. Yang kedua dari Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan. Yang ketiga yang terhormat Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan atau yang mewakili Bapak Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan atau yang mewakili dari Bapak Ibu Dinas Kesehatan DKI Jakarta atau yang mewakili dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar sosialisasi program cek kesehatan gratis dan aplikasi Satu Sehat yang kami banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama eh, menindaklanjuti apa yang sudah menjadi eh, hasil pembicaraan atau hasil rapat sebelumnya, yaitu pelaksanaan sosialisasi eh, cek kesehatan gratis dan Satu Sehat Mobile untuk eh, Bapak Ibu sekalian yang berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan. Rencananya insya Allah nanti sasaran eh, cek kesehatan gratisnya adalah 300 orang. Insya Allah kalau memang bisa lebih dari 300 orang, Alhamdulillah gitu ya. Insya Allah paling tidak semua pegawai dan pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan itu bisa mendapatkan cek kesehatan gratis ya. Dan insya Allah akan dilakukan pada tanggal 10
sampai 12 Desember, sampai 11 ya, 10 sampai 11 Desember tahun 2025, yang berlokasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, eh, tujuan dari cek kesehatan gratis ini adalah menjangkau semua eh, rakyat Indonesia, termasuk ASN, dan kami dari Kementerian Kesehatan berterima kasih ke pihak Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan yang mau membuka akses untuk ASN-nya dilakukan cek kesehatan gratis, ya, tanpa eh, membuang waktu. Dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar sosialisasi program cek kesehatan gratis dan aplikasi Satu Sehat pada hari ini kami buka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurul Jamal atas sambutannya sekaligus pembukaan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu peserta yang berbahagia, webinar ini juga dapat Bapak Ibu saksikan di live streaming YouTube Kemenkes Korpo. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertinggal tidak perlu khawatir karena dapat melihat rekaman ulangnya pada YouTube Kemenkes Korpo. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita menuju ke agenda utama kita, yaitu sesi paparan dan diskusi panel terkait dengan program cek kesehatan gratis dan Satu Sehat Mobile oleh para narasumber kita yang tentunya luar biasa. Telah hadir bersama kita di sini ada Ibu Andri Mursita dari Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer dan Mas Fanzi Fatwilah dari Pusat Data dan Teknologi Informasi. Tentunya sesi diskusi ini dan paparan akan dipandu langsung oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Arum Mumpuni selaku PIC Cek Kesehatan Gratis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan pantun singkat dan mohon dibantu cakepnya ya Bapak Ibu untuk membakar semangat belajarnya. Pergi ke pasar membeli pepaya. Cakep. Jangan lupa juga membeli buah pala. Cantik. CKG hadir untuk kita semua biar sehat terjaga dari sekarang hingga tua. Langsung saja kepada moderator dan narasumber, disilahkan. Iya, terima kasih kepada Mbak Hani atas sambutannya, pembukaannya hari ini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Arum dari Kementerian Kesehatan selaku PIC Kemenko Infrastruktur. Di sini kita akan melakukan webinar sosialisasi program cek kesehatan gratis dan aplikasi Satu Sehat. Tapi sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah tindak lanjut dari rapat koordinasi kita tanggal 25 November yang lalu antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Koordinator, dan ini adalah saya paparkan sebentar. Jadi kegiatan akan dilaksanakan, pelaksanaan CKG kita sudah menyepakati bahwa pelaksanaan CKG di Kemenko Infrastruktur akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Desember. Dan seperti yang tadi Bapak Jamal sampaikan bahwa kuota itu adalah 300, dan kami harapkan dengan adanya webinar ini Bapak Ibu bisa lebih ada lagi gitu di atas dari 300 orang seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan NCU di situ, tapi di kami itu nanti akan ada pemeriksaan CKG, yaitu terutama untuk wanita ya HPV DNA, yaitu pemeriksaan kanker rahim. Jadi kami harapkan bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan NCU juga di kementerian masing-masing dapat jika belum ada
paket-paketnya yang sama dengan yang akan kami laksanakan di CKG ini, kami harapkan juga dapat mengikuti kembali seperti itu. Dan kami harapkan juga karena ini proses dari aplikasi pendaftarannya itu melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Jadi sebelum hari pelaksanaan itu setidaknya H-3 sudah selesai registrasi melalui Satu Sehat Mobile. Nah, makanya dari nanti Mas Fanzi akan menerangkan dari tim sistem informasi kesehatan nasional yang menangani Satu Sehat Mobile akan menerangkan apa sih itu Satu Sehat Mobile dan apa kaitannya dengan CKG hingga bagaimana cara penginstalannya, lalu juga sampai dengan aktivasi dan Bapak Ibu bisa menggunakannya. Dan sehingga kami harapkan ketika nanti pas hari H sudah tidak ada penumpukan pendaftaran seperti itu Bu yang akan menghambat proses pemeriksaan. Lalu di sini nanti juga ada Mbak Sita dari Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer yang akan menjelaskan tujuan dan maksud adanya CKG. Ya, tanpa berlama saya serahkan pertama paparan dari Mbak Sita, lalu nanti langsung dilanjutkan oleh Mas Fanzi. Ini kita nanti langsung diskusi, setelah itu langsung dilanjutkan diskusi. Kita santai saja ya, jadi jadi saling melengkapi. Dan di sini juga saya lihat sudah ada dari Puskesmas, dari Kepala Puskesmas dari Kelapa Gading ya, yang nanti akan kita berkoordinasi. Dan ini juga nanti ada dari Pak Togar, saya lihat dari penyakit menular. Mungkin nanti kita akan bicarakan apakah untuk ekstrai Kemenko Infrastruktur mendapatkan kuota. Jika misalkan mendapatkan kuota, berarti nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pemeriksaan TB menggunakan ekstrai. Ya, silakan kepada Mbak Sita. Kami persilakan. Ya, selamat pagi. Suara saya terdengar, Mbak Arum? Iya, terdengar jelas Sudah Mbak ya. Sita. Ini udah terpental 2 kali soalnya. Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu. Tadi ada Pak Jamal ya yang sudah memberikan sambutan dan buka acara. Terima kasih Pak. Ibu Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemenkes, kemudian Bapak Ibu Koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang nantinya juga akan berpartisipasi ya Bapak Ibu dalam CKG, kemudian Bapak Ibu dari lintas program Kementerian Kesehatan, sebenarnya ada dari PTM ya, dari Promkes, dari Pusdatin ada Mas Fanzi ya, Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI, mungkin Sudinnya juga kalau ada yang bergabung. Dan seluruh hadirin sekalian, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Sita, Bapak Ibu, saya dari Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer. Tim kerja kami namanya Integrasi Layanan Kesehatan Primer, Bapak Ibu. Nah, kesempatan pada pagi hari ini mungkin kita akan sharing ya tentang CKG terlebih dahulu. Nanti kita akan berfokus kepada pencatatan pelaporan karena itu juga menjadi hal yang sangat penting sekali di dalam pelaksanaan untuk CKG komunitas, begitu ya. Izin saya share screen. Nanti diinfokan kalau ada suara saya yang terganggu ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah terlihat ya Mbak Arum ya. Belum. Ya, sudah Mbak. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu. Jadi mungkin sebagai dasar gitu ya bahwa di Kementerian Kesehatan kami pada tahun 2022 itu sudah melakukan transformasi sistem kesehatan Bapak Ibu, di mana di dalam transformasi sistem kesehatan kita ada 6 pilar di dalamnya ya untuk penguatan bidang kesehatan. Salah satunya adalah transformasi di dalam layanan primer ya. Yang lainnya kita ada transformasi layanan rujukan ya, kemudian ada transformasi sistem ketahanan kesehatan
kesehatan, lalu ada pembiayaan kesehatan, SDM, dan teknologi kesehatan. Nah, untuk transformasi di dalam layanan primer, sebenarnya kita punya beberapa penguatan, Bapak Ibu, supaya layanan primer kita itu menjadi lebih berkualitas, gitu ya, mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan tentu layanan yang kita berikan juga mutunya baik, gitu kan. Nah, ini juga kita kan mengacu kepada SPM ya, Bapak Ibu ya, yang saat ini di bidang kesehatan juga SPM-nya masih banyak yang belum tercapai begitu. Nah, ini menjadi latar belakang gitu ya, mengapa perlu adanya transformasi juga di dalam layanan primer, Bapak Ibu. Nah, untuk penguatan terkait pencegahan sekunder ini dilakukan melalui kegiatan screening gitu. Jadi, cek kesehatan gratis atau di dalam dokumen perencanaan yang kita kenal dengan pemeriksaan kesehatan gratis ya, ini merupakan bagian dari transformasi kita di dalam layanan primer. Sehingga apabila CKG ini berhasil gitu ya, kegiatan-kegiatan screening ini berhasil menjangkau faktor risiko begitu sebelum terjadinya penyakit dan kemudian kita tindak lanjut, tentu ini akan berkontribusi begitu terhadap peningkatan kualitas dari layanan primer kita di Indonesia. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan satu hal yang terpisahkan dari skema besar transformasi di dalam sistem kesehatan di Kementerian Kesehatan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ada kegiatan yang namanya pemeriksaan kesehatan gratis, biasanya kita menyebutnya screening gitu ya, tapi kita kenal dengan CKG, cek kesehatan gratis. Nah, kemudian Bapak Ibu, CKG ini sasarannya cukup banyak gitu ya, karena yang diamanahkan untuk dijangkau untuk CKG ini adalah seluruh sasaran penduduk Indonesia gitu. Dan jumlahnya lebih dari 280 juta, sekitar 284 juta lebih ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah menjadi tugas kita untuk bisa memberikan pelayanan kepada seluruh sasaran tersebut ya, yang kita bagi tentunya berdasarkan siklus hidup nanti pelayanannya. Jadi cukup banyak ya seluruh sasaran dibandingkan dengan mungkin program-program prioritas lainnya yang spesifik terhadap kelompok sasaran tertentu gitu. Jadi oleh karena itu kita sangat berupaya begitu ya, bersama koordinasi bersama dengan lintas sektor ya, mitra dan seterusnya, agar apa yang menjadi amanah untuk dilakukannya CKG kepada seluruh sasaran penduduk ini benar-benar bisa dilaksanakan Bapak Ibu. Nah, kemudian di dalam CKG ini kita punya 3 skema sesungguhnya. Yang pertama CKG ulang tahun. Ini adalah skema ulang tahun yang diberikan kepada seluruh sasaran siklus hidup ya, kecuali anak sekolah ya. Jadi ada bayi di dalamnya, kemudian ada anak prasekolah dan balita, lalu ada dewasa dan ada lansia, Bapak Ibu. Jadi di sini mereka menerima CKG ya dalam kemasan kado ulang tahun yang bisa diambil kapan saja gitu ya sepanjang tahun. Nah, ini skemanya CKG ulang tahun. Kemudian CKG sekolah ini diberikan pada anak sekolah Bapak Ibu yang berusia 7 sampai 17 tahun melalui kegiatan kegiatan pemeriksaan kesehatan yang ada di sekolah gitu ya. Jadi terintegrasi begitu. Kemudian ini kita punya juga CKG khusus yang sebenarnya kalau kembali lagi tadi istilah CKG-nya adalah sebuah screening gitu ya. Nah, khusus itu diberikan kepada ibu hamil dan balita ya, karena Bapak Ibu, ibu hamil dan balita ini nggak cuma sekali dalam setahun ya, tapi setiap bulan Bapak Ibu ketahui kita punya kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan misalnya ya, kemudian pemeriksaan ANC pada ibu hamil. Nah, ini harus terus dilakukan gitu ya, sesuai dengan jadwalnya. Jadi ini juga merupakan bagian dari screening, tapi skemanya juga berbeda gitu di luar dari yang ulang tahun dan sekolah tentunya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita harapkan melalui kegiatan CKG ini kita dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan mengidentifikasi faktor risiko, deteksi kondisi pra penyakit dan deteksi penyakit yang lebih awal gitu ya. Jadi kita punya tujuan dari screening supaya kita lebih cepat menemukan faktor risiko, kemudian nanti bagaimana kita segera gitu ya
menyelesaikan faktor risiko tersebut ya. Apabila terdeteksi kondisi prapenyakit, kita juga bisa segera menindaklanjutinya ya. Terlebih lagi kalau memang sudah terdiagnosa penyakit, kita juga bisa segera mengobati gitu ya Bapak Ibu. Jadi harapannya sama ya sebenarnya konsepnya dengan yang MCU yang mungkin Bapak Ibu sudah lakukan juga gitu ya. Nah, tapi tadi sudah dijelaskan baru bahwa ada mungkin paket-paket yang Bapak Ibu belum terima di dalam MCU ya, yang mungkin bisa ditambahkan melalui CKG. Nah, apa saja sebenarnya jenis pemeriksaan ya Bapak Ibu yang dilakukan kepada setiap siklus hidup tersebut. Nanti kita bisa fokus ya kepada yang usia dewasa dan lansia Bapak Ibu. Jadi pelayanan primer kita sekarang kalau Bapak Ibu mungkin datang ke puskesmas ya, itu tidak lagi datang berdasarkan poli-polinya ya atau program-program penyakitnya, tapi kita sudah dilayani berdasarkan siklus hidup Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ada yang datang adalah bayi, anak sekolah gitu ya, atau ibu hamil, nanti akan masuk klaster 2 namanya ya. Nanti kalau ada dewasa lansia itu akan masuk ke klaster 3, baru kemudian nanti di dalam klasternya akan dilayani juga ya. Terintegrasi, screeningnya juga dilakukan ya. Ini screeningnya dilakukan, kemudian baru diberikan layanan pengobatan. Jadi kurang lebih skema di layanan primer di puskesmas kita sekarang seperti itu. Nah, untuk kita fokus kepada screening dewasa dan lansia, Bapak Ibu, ini ada screening merokok ya, kemudian tekanan darah, gula darah, tuberkulosis, lalu resiko stroke jantung ya, tentu ada kriterianya pada usia 40 tahun, lalu fungsi ginjal, kanker payudara, kanker leher rahim, paru, ya, kemudian kanker usus besar, PPOK, lalu ada juga pemeriksaan telinga, mata, gigi, ya, hati, kemudian calon pengantin bagi yang memang akan segera menikah begitu, gizi, jiwa, aktivitas fisik dan geriatri tentu bagi yang lansia ya. Sedangkan untuk yang dewasa nanti tidak ada untuk yang geriatrinya Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebenarnya paket layanan komplit ya di dalam pemeriksaan kesehatan atau screening yang kita lakukan di puskesmas gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya kalau di dalam CKG komunitasnya tidak selengkap ini nanti boleh dilengkapi di puskesmasnya gitu ya. Nah, kemudian kita ya, ini kalau ini yang sekolah ya, paket layanannya ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin tidak perlu kita bahas di sini. Nah, kemudian kita Bapak Ibu sejak 10 Februari dilakukan launchingnya untuk CKG, itu kita selalu melakukan reporting secara daily ya untuk capaian-capaian CKG ini ya. Bisa kita lihat kalau berdasarkan provinsi ya, dengan jumlah penduduk terbanyak itu adalah Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau kita lihat dari jumlah kehadiran CKG terbanyak itu adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian diikuti Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta ya. Jadi ini 5 tertingginya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari jumlah penduduk atau kita bagi ya berdasarkan jumlah penduduk, maka persentase ya yang sudah memenuhi target untuk 36% sesuai target RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan itu adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Itu yang sudah di atas 36% Bapak Ibu. Yang lain mudah-mudahan segera menyusul untuk Jawa Tengah, Maluku Utara, dan Provinsi DKI Jakarta juga ya. Sesuai target kita di akhir tahun 2025 nanti, yaitu 36% Bapak Ibu. Nah, tapi secara nasional bagaimana? Ya tentu capaiannya belum ya Bapak Ibu ya, belum bisa mencapai 36%. Kita juga melihat per hari bagaimana kehadiran ya CKG di secara nasional. Kemudian kita juga breakdown per provinsi ya di laporan lengkap kita. Nah, ini mungkin bisa dilihat sejak bulan Agustus juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan kunjungan untuk CKG ya, karena kita sudah mulai melakukan CKG sekolah sejak di bulan Juli ya Bapak Ibu, mungkin implementasinya banyak di bulan Agustus sehingga sampai saat ini untuk kehadiran CKG sudah cukup signifikan sebenarnya peningkatannya ya. Akan tetapi tadi kembali lagi kalau targetnya 36 mungkin saat ini belum bisa kita capai ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita baru 21,4% ya untuk CKG keseluruhan. Nah, kemudian kita juga punya indikator bahwa kita mengidentifikasi kabupaten kota yang di atas 80%. Ini baru 2 Bapak Ibu, yaitu Kota Mojokerto dan Kepulauan Pangkep ya, Pangkajene Kepulauan ya.
kemudian itu di Sulawesi Selatan. Kemudian untuk breakdown per kelompok sasaran ya Bapak Ibu, ini juga diampuh oleh lintas program di kementerian ya, selain dari tata kelola PKP yaitu ada di pelayanan kesehatan keluarga. Ini adalah kelompok untuk usia bayi baru lahir ya yang baru mencapai 9% gitu. Nah, ini sebenarnya juga kami masih punya data-data yang ini kan sumbernya dari Sehat Indonesiaku ya, Satu Sehat Indonesiaku Bapak Ibu ya. Tapi di luar dari sini sebenarnya ada pencatatan lain untuk bayi baru lahir yang belum kita bisa integrasikan gitu. Kemudian untuk yang anak balita prasekolah ya, ini 10% dari targetnya 50%. Kemudian untuk usia sekolah dan remaja kita sudah melebihi ya, yaitu 43% dari targetnya 20%. Jadi tugas ini ya untuk pelaksanaan CKG sekolah Bapak Ibu. Kemudian untuk yang usia dewasa dari 35 kita baru mencapai 18% atau setengahnya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang lansia kita baru 17% dari 50 targetnya gitu. Jadi melihat dari capaian-capaian ini maka menjadi motivasi kita ya untuk bagaimana terus melakukan peningkatan cakupan CKG Bapak Ibu, tentunya tidak lepas dari sinergi kita bersama ya dengan Bapak Ibu di lintas sektor, dengan mitra mungkin ya yang bisa mempercepat untuk capaian dari CKG ini melalui pelaksanaan kegiatan CKG yang bersifat komunitas Bapak Ibu. Jadi bisa dilakukan di luar dari puskesmas gitu ya. Nah, di dalam CKG komunitas kita memiliki beberapa jenis ya Bapak Ibu, tentu ini akan disesuaikan dengan ketersediaan BMHP-nya, ketersediaan tenaganya ya, alat kesehatannya, begitu yang mungkin bisa dilakukan pada saat kegiatan CKG komunitas ya. Yang pertama adalah paket cepat Bapak Ibu. Paket cepat ini ada 10 jenis pemeriksaan. Lokasinya pasti akan dilakukan di luar dari gedungnya puskesmas ya. Kemudian nanti ada nakesnya bisa dari puskesmas, bisa juga mungkin dari mitra, kemudian BMHP-nya juga demikian ya, bisa dari mitra atau kita supply juga. Lalu sistem informasinya semuanya paket cepat, mantap maupun hebat nantinya tetap akan masuk melalui Satu Sehat Indonesia atau website ASIK ya. Kemudian untuk paket hebatnya ini juga kita tingkatkan lagi jumlahnya menjadi komplit ya, tadi 20 jenis sesuai tadi paket layanan yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, mungkin yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu, peserta ini mengisi kuesioner screening mandiri melalui Satu Sehat Mobile. Jadi silakan nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa akses ke Satu Sehat Mobile itu bisa langsung mendaftar gitu ya. Tapi kalau belum silakan nanti bisa mulai mendownload ya di Play Store-nya. Kemudian nanti boleh mendaftar CKG-nya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terdaftar maka akan bisa mengisi screening mandirinya. Nah, selain mekanisme melalui Satu Sehat Mobile, kita juga bisa akses ya screening mandiri itu melalui WA chatbox-nya ataupun melalui Satu Sehat Indonesiaku atau website asiknya ketika Bapak Ibu datang ke fasilitas gitu untuk pelayanan CKG ya. Tapi diharapkan Bapak Ibu sudah melalui Satu Sehat Mobile ya. Jadi lebih cepat gitu pelayanannya pada saat CKG komunitas. Nah, ini Bapak Ibu perlu diingatkan bahwa paket cepat dan mantap ya karena ini dilakukan di luar gedung, nantinya bisa dirujuk Bapak Ibu ke puskesmas ataupun FKTP lain ya nantinya kalau memang sudah kita berikan akses pelayanan untuk CKG ya bagi FKTP lain karena saat ini kita masih melakukan identifikasi, ini bisa dilengkapi gitu ya istilahnya untuk pemberian layanan yang memang belum bisa diberikan pada saat kegiatan CKG komunitas. Jadi silakan nanti bisa datang, kemudian bisa dilengkapi ya Bapak Ibu untuk pemeriksaan CKG-nya. Kemudian kalau untuk yang hebat tadi ini tempatnya adalah di Vaskes ya, karena memang cukup alat-alat kesehatannya memang yang ada berada di
Vaskes tentunya Bapak Ibu. Nah, kemudian pencatatan layanan PKG komunitas ini dilaksanakan oleh Puskesmas ya, dicatat menggunakan website ASIK. Nah, di dalam hal ini kalau Puskesmas nanti bisa melakukan koordinasi ya dengan penyelenggara, tentunya nanti akan ada sharing akun begitu ya yang mungkin nanti bisa digunakan sehingga nanti bisa menggunakan akunnya Puskesmas ya Bapak Ibu, dan bisa dilakukan pencatatan secara real time pada saat kegiatan CKG dilakukan ya. Kegiatan CKG komunitas itu diselenggarakan real time, langsung bisa dicatat gitu ya untuk data-data hasil pemeriksaannya gitu. Nah, ini nanti mungkin bagaimana pelaksanaannya ya bisa kita belajar bersama ya dari teman-teman dari Dinkes DKI yang sudah sering menyelenggarakan kegiatan CKG bersama mitra ya, CKG komunitas bersama mitra. Jadi ini menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan sehingga kita nantinya bisa melakukan mitigasi gitu ya Mbak Arum ya, Bapak Ibu semua gitu. Ya, Kemudian Bapak Ibu, untuk paket cepat ya tadi mungkin detailnya seperti ini. Untuk yang dewasa lansia, ini ada jenis kuesioner mandirinya tentang merokok, kemudian aktivitas fisik, tuberkulosis dan kesehatan jiwa, tekanan darah, gula darah ya, dan pemeriksaan dengan wawancara untuk PPOK, kanker paru, geriatri, Bapak Ibu untuk yang tadi lansianya. Gitu. Dan nantinya peserta dapat melengkapi PKG di Puskesmas pengampu kalau nanti ada yang tidak bisa dilakukan di komunitas dari jenis-jenis pemeriksaan ini ya, dan ini kita berikan batas waktunya 30 hari. Karena Bapak Ibu di dalam sistem, selama Bapak Ibu masih akan melengkapi untuk CKG-nya, maka di sistem belum kita tutup gitu. Jadi Bapak Ibu masih dalam proses pelayanan statusnya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruh pemeriksaan, barulah kita selesaikan pelayanan gitu. Jadi statusnya Bapak Ibu sudah selesai pelayanan. Tapi kalau masih ada yang perlu dilakukan pemeriksaan, maka status Bapak Ibu masih dalam pelayanan. Demikian ya. Jadi bisa disesuaikan nanti koordinasikan dengan penyelenggara dan puskesmasnya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk yang berikutnya tadi paket mantap ya, sama untuk jenis screening mandirinya ya, kuesioner mandirinya, kemudian untuk pemeriksaan fisiknya kita tambahkan ya, tentunya ada pemeriksaan risiko stroke, fungsi ginjal, mata, telinga ya, tuberkulosis ya sebagai lanjutan dari kuesioner mandirinya, kemudian hati juga demikian, dan apabila ada calon pengantin juga akan dilakukan pemeriksaan anemia, sifilis dan HIV juga ya Bapak Ibu. Wawancaranya sama Bapak Ibu, nanti ada selain pemeriksaan fisik ada wawancara untuk PPOK, kanker paru dan geriatri bagi lansia ya. Pencatatannya sama, harapannya bisa dilengkapi apabila nantinya belum lengkap ya untuk paket mantapnya. Nah, sedangkan untuk paket hebatnya juga kita tambahkan ya Bapak Ibu pemeriksaannya menjadi 14 jenis, dan untuk screening mandiri, kuesioner mandirinya maupun wawancaranya juga sama Bapak Ibu. Nah, untuk persiapan kegiatan CKG komunitas ya, mungkin bisa kita perhatikan beberapa hal di sini ya Bapak Ibu. Penyelenggaraan yang sifatnya PKG komunitas yang sifatnya mandiri, tentu ini dilaksanakan sepenuhnya oleh mitra kalau ini ya Bapak Ibu ya. Dan jadi di sini mitra yang akan memenuhi gitu ya untuk lokasi pemeriksaannya, tenaga kesehatan, alat, kemudian bahan medis habis pakainya juga atau BMHP, kemudian juga untuk pengelolaan limbah dan pencatatan pelaporannya juga dilakukan oleh mereka gitu. Nah, ini tentu mekanisme untuk penyelenggaraannya, langkah-langkahnya berbeda dengan yang dengan kerjasama gitu ya dengan dinas ataupun pemerintah. Nah, yang pertama mungkin mitra nanti bisa melakukan identifikasi terlebih dahulu ya untuk hal-hal kesiapannya, baik tempat gitu ya, kesediaan alat dan lain-lain, itu mitra identifikasi. Kemudian nanti mitra akan bersurat gitu kepada pemerintah setempat ya, Kementerian Kesehatan atau dinas ya. Kemudian ini nanti akan dijelaskan di dalam surat pemberitahuan tersebut ya, untuk kegiatan CKG dilakukan di mana, berapa jumlahnya gitu, dan bagaimana kelengkapan fasilitas yang mereka
miliki ya. Kemudian juga mungkin ada permohonan untuk bisa akses ke pelaporannya melalui Satu Sehat Indonesiaku gitu. Nah, ini perhatikan bahwa ini dilakukan paling lambatnya 7 hari kerja sebelum kegiatan. Nah, kemudian nanti pemerintah setempat akan memfasilitasi ya, terutama untuk akun Sehat Indonesiaku ini gitu, Satu Sehat Indonesiaku, karena tadi ya untuk hal-hal lain sudah bisa dipenuhi oleh mitra gitu. Jadi tugasnya pemerintah daerahnya hanya 3 atau pemerintah setempatnya hanya perlu menjelaskan gitu ya tentang pencatatan pelaporan gitu. Nanti akan didampingi oleh puskesmas tempat, kemudian nanti mitranya sudah bisa jalan gitu sendiri dengan eh, termasuk untuk pencatatan dan pelaporannya Bapak Ibu. Nah, apabila kegiatan PKG komunitas ini dilakukan ya dengan kerjasama pemerintah, tentu setelah melakukan identifikasi ya kesiapan yang akan dilakukan oleh lintas sektor ataupun mitra ya yang memang memerlukan kerjasama dengan pemerintah setempat, maka tetap harus ada pengajuan permohonan. Kemudian setelah itu akan diverifikasi ya oleh pemerintah setempat, lalu akan diberikan feedback. Kemudian nanti akan disiapkan ya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan surat dari pengajuan permohonan tersebut. Kemudian nanti akan dilakukan koordinasi dengan puskesmasnya ya untuk nanti bagaimana mekanisme pemberian layanannya, kemudian juga pencatatan pelaporannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang berikutnya, kegiatan mitra akan melaksanakan PKG ya di input di Satu Sehat Indonesiaku. Kemudian ini juga akan di update begitu ya penggunaan BMHP kalau nanti di support untuk BMHP-nya sisa berapa gitu kira-kira ya. Kemudian ini nanti akan dikembalikan ke pemerintah setempat apabila sudah selesai dilakukan CKG komunitas tersebut. Itu bedanya ya. Jadi kalau yang mandiri ya kita tidak mensupport dari sisi tenaga maupun alat dan BMHP ya, hanya ngajari begitu ya untuk bagaimana pencatatan pelaporan. Tapi kalau yang membutuhkan kerjasama dengan pemerintah tentu nanti akan kita dampingi ya dan kita diskusikan pemenuhan dari SDM, BMHP dan lain-lain begitu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin bisa nanti dijelaskan lebih rinci ya oleh tim dari Pusdatin Bapak Ibu ya. Jadi ya, ini mungkin nanti saya ke Mas Panji aja ya. Karena Mas Panji akan lebih detailnya. Yang pasti di sini Bapak Ibu, kami dari sisi di Takel PKP ya, mengharapkan Bapak Ibu bisa yang nanti akan menyelenggarakan ya, baik itu dinas ataupun mitranya, ini nanti bisa segera datanya diinput ke dalam Satu Sehat Indonesiaku ya, mengingat ini juga sudah akhir tahun ya Bapak Ibu. Jadi kami juga akan melakukan rekapitulasi tidak hanya dari pelayanan di puskesmas, tapi juga dengan mitra ya, untuk meningkatkan cakupan kita yang tadi sudah saya jelaskan di awal gitu. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan real time nih ya untuk kegiatan CKG besok ya Bapak Ibu ya di tanggal 10-14 Desember nanti gitu. Sehingga nantinya bisa langsung kita rekap ya berapa jumlah yang sudah kita layani gitu ya Bapak Ibu. Dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya Bapak Ibu, kami tidak hanya bicara berapa sih jumlah cakupan ya, berapa sudah dilayani, tapi kita juga sekarang sudah mulai segera gitu ya bisa mengidentifikasi hal-hal yang bisa ditemukan pada saat CKG itu. Misalkan prehipertensinya berapa, hipertensi berapa gitu ya, yang diabetes berapa dan seterusnya Bapak Ibu, supaya CKG tanpa tindak lanjut tuh kayaknya kurang ya gitu. Jadi memang tujuannya sesuai dengan tujuan tadi, harus segera ditindaklanjuti gitu. Mengapa kita melakukan screening? Supaya kita bisa segera tindak lanjut. Jadi kalau kita tidak tahu hasilnya dengan cepat ya, ini nggak akan ada kelebihannya gitu ya dari kita melakukan screening. Nah, Bapak Ibu, di sini kita siapkan untuk checklistnya. Mungkin nanti teman-teman yang akan mendampingi ya, kita dari semua pemeriksaan itu kita
buatkan checklist ya, mau nanti paket cepat, paket mantap atau hebat ya. Nanti apa saja yang diperlukan dari sisi kesiapan SDM-nya, alat kesehatannya maupun BMHP gitu yang harus tersedia ketika kita akan memberikan layanan tersebut gitu. Jadi ini bisa dipelajari dan di checklist ya bersama supaya nanti pada saat penyelenggaraan CKG komunitas itu bisa berjalan optimal, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sudah pernah kita kerjakan ya untuk CKG komunitas. Ya, Bapak Ibu, mungkin ini juga sedikit ya bagaimana kita melakukan perlu melakukan CKG komunitas ya, karena ini juga merupakan salah satu strategi bagaimana percepatan peningkatan cakupan CKG ya. Sekali lagi itu dari sisi cakupan, tapi yang paling penting adalah kita bisa segera menemukan ya orang-orang yang memang beresiko yang kondisinya pra penyakit ataupun yang sudah sakit untuk harus segera ditindaklanjuti Bapak Ibu sehingga untuk melakukan MONEF dalam kegiatan percepatan peningkatan cakupan CKG ini teman-teman di Puskesmas sudah sangat luar biasa pekerjaannya Bapak Ibu gitu ya. Membuat target mingguan per siklus hidup gitu kan, kemudian menyediakan layanan CKG udah pasti ya harus siap sedia begitu. Selain pengobatan terintegrasi dengan CKG juga gitu ya. Jadi ada pelayanan sehat, pelayanan sakit juga terintegrasi ya. Kemudian tadi ya harapannya bisa memberikan layanan tidak hanya tapi bisa minimal 30 orang gitu sehari itu bagaimana gitu Puskesmas. Ini untuk yang CKG, kemudian juga nanti ditambah lagi mungkin kegiatan CKG komunitas begitu ya di luar dari kegiatan CKG layanan yang ada di Puskesmas dan seterusnya. Jadi memang luar biasa, belum lagi mungkin data-data CKG yang belum juga bisa diinput ya karena terkendala banyak hal gitu mungkin termasuk juga mungkin SDM biasanya menjadi tantangan juga di Puskesmas ya nggak ada yang mengentri begitu. Jadi memang luar biasa sekali dengan CKG ini apa yang teman-teman Puskesmas sudah kerjakan Bapak Ibu. Jadi terima kasih banyak untuk bantuan Bapak Ibu yang mungkin akan menyelenggarakan CKG komunitas tentu ini akan membantu teman-teman Puskesmas untuk meningkatkan cakupan CKG termasuk juga untuk penyelenggaraannya ya bersama kita dengan mitra tentu juga akan meringankan beban dari teman-teman penyelenggara di tingkat Puskesmas. Kemudian Dinas Kesehatan tentunya akan melakukan pendampingan terus-menerus dan MONEF berkala ya Bapak Ibu untuk pencapaian CKG ini. Kemudian juga Dinas Kesehatan bisa nantinya memfasilitasi dan atau ya memenuhi gitu dari SDM, SPA atau BMHP yang dibutuhkan. Nah, untuk Kementerian Kesehatan sendiri Bapak Ibu kami tentu sebagai regulator menyiapkan ya suatu kebijakan yang menjadi acuan yang lebih operasional begitu sesuai dengan perkembangan dari CKG itu sendiri ya. Karena Bapak Ibu kita saat ini ya akan menjadikan satu pintu screening itu melalui CKG gitu. Jadi kita akan mereview kembali juknis CKG yang sudah ada bagaimana nantinya akan kita akomodir seluruh dari masukan program apa yang perlu dilakukan screening ya itu akan masuk melalui pintunya CKG. Kemudian advokasi dan koordinasi lintas sektor kami terus lakukan Bapak Ibu. Bagaimana yang utama juga adalah membangun komitmen dari pemerintah daerah ya. Beberapa waktu lalu kita sudah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk nanti adanya SE ya yang bisa memberi daya ungkit gitu ya untuk meningkatkan komitmennya Pemda. Lalu memfasilitasi tentunya pemenuhan SPA, sarana prasarana alat kesehatan. Kita punya skema pemenuhan melalui Shopee ya. Kemudian BMHP melalui Banper. Nah, ini akan kita terus pantau kebutuhannya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dalam penyelenggaraan CKG ini tidak kekurangan BMHP. Kemudian dari sisi sistem informasi kami bersama Pusdatin ya dan lintas program tentu selalu mengupdate Bapak Ibu apabila ada fitur-fitur yang baru yang pastinya akan memudahkan teman-teman di Puskesmas ataupun siapa yang nanti menjadi usernya ya dalam melakukan penginputan data maupun pemanfaatan dari data yang sudah diinput itu sendiri ya sebagai bahan MONEF ataupun feedback begitu. Jadi kita sama-sama bersinergis Bapak Ibu untuk bisa menyukseskan CKG ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Barum. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbak Sita atas paparan tentang CKG. Kita langsung lanjut ke paparan Satu Sehat Mobile oleh Mas Fanzi. Kepada Mas Fanzi kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak. Izin share screen terlebih dahulu. Ya, pertama-tama terima kasih Bapak Ibu dari Kemenko Infra yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menerima informasi dari kami terkait dengan cek kesehatan gratis dan juga aplikasi Satu Sehat Mobile. Pertama-tama yang saya hormati tadi dari ada Pak Jamal selaku perwakilan dari P2KA dan Mbak Arum, ada Mbak Hani untuk MC-nya, kemudian ada Pak Yusron dan juga ada Ibu Sita. Dan tadi saya lihat juga kalau nggak salah ada dari Puskesmas Kelapa Gading juga. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya coba sharing sedikit banyaknya tentang informasi Satu Sehat Mobile. Ini ada dari produk-produk Satu Sehat sebetulnya. Jadi produk Satu Sehat itu tidak hanya Satu Sehat Mobile, tapi ada Satu Sehat Indonesiaku atau yang biasa dibilang ASIK. Ini yang menjadi salah satu core dalam pencatatan ataupun screening kesehatan dari cek kesehatan gratis tadi. Kemudian ada Satu Sehat Platform. Satu Sehat Platform ini adalah platform yang menghubungkan sistem-sistem pencatatan kesehatan yang ada di setiap vaskes, yang ada di perusahaan-perusahaan terkait dengan kesehatan, telemedicine, dan juga alat kesehatan. Itu semua kita hubungkan di Satu Sat platform. Kemudian ada Satu Sat Claim, ini modul yang berisi tentang kode-kode pembiayaan, tindakan, dan layanan kesehatan. Ini yang masih kita develop. Kemudian ada Satu Sat SDMK. Satu Sat SDMK ini terkait dengan portal terpadu untuk mengelola data profil dari tenaga kesehatan yang ada di vaskes-vaskes. Kemudian ada Satu Sehat Data. Satu Sehat Data ini adalah portal yang dapat diakses oleh publik, baik itu untuk keperluan penelitian ataupun keperluan dari suatu institusi. Kalau misalkan ada data yang memang belum kami sediakan, itu bisa request di layanan data. Kemudian ada Satu Sehat Logistik. Ini sistem untuk inventory nasional, mulai dari distribusi barang sampai dengan rantai pasoknya yang kita fokuskan kepada alat kesehatan. Kemudian ada Satu Sehat Rekam Medis. Satu Sehat Rekam Medis ini portal juga bagi tenaga kefarmasian ataupun tenaga kesehatan yang mana nakes-nakes ataupun dokter itu bisa mengakses data kesehatan dari pasien yang sudah pelayanan di rumah sakit lain, tetapi dengan catatan harus diberikan izin aksesnya oleh pasien. Kemudian ada Satu Sehat Resep, ini portal tenaga kefarmasian, portal ataupun sistem pencatatan resep-resep obat yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Kemudian yang akan nantinya dikonekkan juga ke apotek-apotek yang ada di Indonesia. Tapi ini masih proses development juga, masih tahap awal. Kemudian terakhir ada Satu Sehat Mobile ini yang dipakai langsung ataupun dirasakan langsung oleh masyarakat. Data-data yang sudah kami kumpulkan, data-data user yang memang sudah kami kumpulkan dari berbagai pasienkes yang sudah dicatat oleh tenaga medis itu bisa diakses sendiri oleh user ataupun masyarakat itu sendiri. Nah, untuk sumber datanya ini untuk Satu Sehat Mobile, kemudian ada Satu Sehat Data, ada juga Satu Sehat Rekam Medis. Ini kami mendapatkan datanya dari fasilitas kesehatan
dari puskesmas, klinik, praktik, rumah sakit mandiri, rumah sakit, praktik mandiri, laboratorium, dan juga apotek. Uh, Mereka punya sistem masing-masing yang memang sudah diharuskan mengirimkan data secara konsisten, secara rajin ke satu set platform. Kemudian ada juga dari sistem yang pencatatan luar gedung, salah satu contohnya itu yang Sehat Indonesiaku ataupun ASIK. Ini juga masuk datanya dan juga ada industri-industri kesehatan seperti laboratorium, kemudian ada juga tech startup, ada juga perusahaan asuransi ini yang nantinya ke depannya goals utamanya yaitu akan mengirimkan data juga ke satu platform. Kemudian urgensinya ini kenapa sih harus dibikin ada satu set mobile juga? Jadi yang pertama masyarakat sebenarnya tidak dapat memantau riwayat kesehatan pribadi, yang artinya di mungkin di beberapa tahun ke belakang masyarakat kalau misalkan mau tahu em, data rekam medis di pelayanan sebelumnya ataupun di rumah sakit A misalkan itu dia harus datang dulu ke rumah sakitnya, menanyakan rekam medisnya seperti apa, hasil pelayanannya seperti apa. Kalau tidak mempunyai buku yang diberikan oleh rumah sakit ataupun oleh kliniknya, itu harus datang langsung. Nah, dengan adanya satu sehat mobile, jadinya masyarakat bisa langsung mengakses rekam medisnya itu di handphonenya masing-masing. Kemudian yang kedua, edukasi kesehatan yang tidak diberikan secara personal. Nah, dengan adanya satu sehat mobile, jadi untuk edukasi kesehatan, untuk pencatatan-pencatatan kesehatan itu bisa dirasakan dan bisa langsung dikonsumsi informasinya oleh masyarakat itu sendiri. Dan juga dengan kategori-kategori usia yang sudah kami pisahkan, itu jadinya bisa memberikan informasi yang tepat sasaran gitu. Karena sebelumnya itu kalau misalkan masyarakat mendapatkan informasi itu, yang pertama tidak diberikan secara personal dan yang keduanya itu tidak tepat sasaran karena siapa saja boleh datang untuk mendapatkan informasi A, B, C, D, tapi sebenarnya itu harusnya bukan untuk dia gitu. Salah satu contoh sederhananya seperti itu. Kemudian data kesehatan pribadi yang tidak terintegrasi. Nah, dengan adanya satu sehat mobile, tadi ada juga satu sehat RME. Jadi ketika misalkan saya sebagai pasien datang ke rumah sakit A untuk pelayanan, datanya itu bisa ditarik ketika saya datang ke rumah sakit B di kemudian hari. Jadi dokternya tidak perlu menanyakan lagi ke kita, dulu sakit apa, dapat obat apa aja, alerginya apa, dan lain hal sebagainya. Dan dokter bisa langsung mengakses dari satu saat RMA tersebut. Tapi dengan catatan lagi-lagi harus ada konfirmasi, harus disetujui oleh pasien. Kalau tidak, dokter tersebut tidak akan mendapatkan kode yang diberikan oleh pasien tersebut untuk mengakses data rekam medisnya. Kemudian ini kita mengimplementasikan juga keamanan data pada saksi sehat. Kita sudah lolos juga ISO IEC 27001 yang 2013. Kemudian ISO 27799 tahun 2026 tahun 2022 tahun 2016. Kemudian implementasi privacy data pribadi di satu sehat. Kita ada mengimplementasikan penilaian dampak PDP, ini sudah kita implementasikan. Kemudian kita mengimplementasikan enkripsi data juga. Untuk ilustrasinya bisa dilihat nanti kalau kurang jelas mungkin bisa di-download di PPT-nya ya. Kemudian ada data masking. Jadi kalau yang data enkripsi itu lebih ke user ID, kemudian full name, itu kita enkripsi menjadi kode-kode. Jadi kita nggak tahu nih nama lengkap orang ini siapa, user ID-nya berapa, ID-nya berapa, NIK-nya berapa, kita nggak tahu. Bahkan admin database-nya pun tidak tahu untuk em, data-data pribadi dari masyarakat. Kemudian data masking ini yang biasanya dimunculkan di aplikasinya, tapi tidak kami munculkan secara utuh. Mengapa? Karena khawatir ada em, masyarakat yang memang mungkin berniat jahat ketika mengakses akun orang lain, di screenshot data pribadinya dapat dan disalahgunakan. Nah, kita ada data masking untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Kemudian untuk mendownload satu sehat mobile-nya bisa Bapak Ibu download di Google Play dan juga di App Store. Langsung search aja satu sehat mobile itu nanti sudah ada dengan
versi terbaru itu 8.3. Sebenarnya nanti ya di dalam waktu dekat akan ada update lagi, ada tambahan fitur baru. Nah, nanti ketika sudah mendownload aplikasinya, Bapak Ibu kalau misalkan sebelumnya di tahun tahun ketika COVID itu sudah pernah login ke aplikasi Peduli Lindungi. Nah, Bapak Ibu selama belum pernah mengganti emailnya ataupun nomor teleponnya dari pas dulu di pandemi COVID, Bapak Ibu bisa menggunakan nomor HP tersebut ataupun email tersebut untuk login ke satu set mobile ini. Atau kalau misalkan lupa, itu bisa juga login menggunakan IKD ya, Bapak Ibu yang dari Kemendagri. Nanti setelah itu masukkan PIN baru, karena kalau misalkan belum pernah ada login lagi setelah terakhir login di aplikasi Peduli Lindungi, itu harus menginputkan PIN baru terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan sudah sempat download tapi di uninstall, ketika download lagi masukin PIN yang sebelumnya memang sudah dicatat oleh Bapak Ibu. Kemudian sekilas tentang fitur-fitur yang ada di satu set mobile. Jadi yang pertama itu ada resume medis atau riwayat kesehatan suatu individu. Kemudian ada juga cek kesehatan gratis, ada sertifikat vaksin dan imunisasi, kemudian ada screening kesehatan mental, pengingat minum obat dan vitamin, dan juga ada berita dan buletin kesehatan, serta masih banyak fitur-fitur lainnya yang nanti mungkin bisa dieksplor sendiri oleh Bapak Ibu. Nah, ini yang sebenarnya nanti sekarang tuh sudah ada update di versi yang 8.3. Jadi kita tuh ada dashboard kebugaran Bapak Ibu. Ini kurang lebih hampir sama kayak dashboardnya dari Garmin kalau nggak salah, apa Strava gitu. Jadi kita coba implementasikan juga ke satu set mobile. Tampilannya ini sederhana tapi penuh dengan info-info yang memang biasa dipantau oleh para aktivis kesehatan. Data yang disajikan itu ada 6 poin utama. Yang pertama itu pengingat minum obat. Di atas ini, kemudian di bawahnya ada IMT, lebih ke IMT ini, tingkat dan tinggi dan berat badan. Kemudian ada tekanan darahnya berapa, gula darahnya berapa, jumlah langkah, dan juga ada kolesterol. Nah, ini datanya dari mana? Datanya itu dari hasil cek kesehatan gratis. Itu utamanya dari situ. Kemudian kalau misalkan belum pernah cek kesehatan gratis, Bapak Ibu bisa menginputnya sendiri. Ini ada panah warna biru. Ini artinya untuk menambahkan data. Kalau misalkan Bapak Ibu ada iseng-iseng misalkan di rumah punya tensian, kemudian dicek tekanan darahnya berapa, nah itu bisa diinputkan juga di dashboard kebugaran ini. Jadi nanti kelihatan setiap ada pemeriksaan itu ada naik turun nggak sih tekanan darahnya atau normal-normal saja. Nah, nanti bisa kelihatan juga. Kemudian ini sekilas tentang fitur dari resume medis ataupun rekam medis. Jadi em, untuk fitur rekam medis ini manfaatnya apa aja sih sebenarnya buat masyarakat? Nah, manfaatnya tadi seperti yang udah coba saya singgung juga di awal. Jadi data rekam medis ini semuanya dari Fasiankes, tapi setelah ada status mobile ini menjadi data itu milik pribadi atau milik si pasiennya itu sendiri. Kemudian praktis juga manfaatnya ini, kita nggak perlu datang ke vaskes, nggak perlu nanya dokter sebelumnya, kita pernah sakit apa aja, ini kita langsung bisa melihat datanya di handphone. Aksesnya mudah, hanya memasukkan PIN, tapi harus ada proses verifikasi terlebih dahulu dari Fasiankes. Yang artinya kalau misalkan masyarakat atau Bapak Ibu setelah mendownload itu login ke satu set mobile tapi belum melakukan verifikasi, itu tidak akan bisa mengakses data rekam medisnya karena itu salah satu security yang kita buat untuk melindungi data pribadi yang memang milik pasien itu sendiri. Kita harus ada verifikasi, kita sandingkan secara manual di Vaskes gitu ya Bapak Ibu untuk proses KYC ataupun verifikasinya. Nanti dibandingkan datanya antara yang di profilnya apakah sudah sesuai, kita lihat fotonya apa sama dengan yang ada di KTP atau tidak. Kalau misalkan udah sama semuanya itu baru diverifikasi dan pasien bisa melihat data rekam medisnya.
Kemudian, nah ini salah satu alurnya, bagaimana cara mengakses RME. Pertama itu harus verifikasi profil melalui proses KYC. Bagaimana caranya? Em, Caranya itu yaitu ini tampilan dari profil sebelum KYC, tidak ada centang birunya. Kemudian kalau misalkan sudah KYC ataupun Know Your Customer ataupun verifikasi profile, ini ada centang birunya. Itu tandanya kalau sudah diverifikasi oleh nakes yang memverifikasinya. Nah, caranya gimana sih? Pertama, Bapak Ibu bisa ke fitur, ke menu fitur, kemudian scroll ke bawah ada cari layanan kesehatan, ada menu lokasi verifikasi KYC. Nah, setelah diklik nanti akan muncul list Vaskes, tapi dengan catatan filternya harus KYC gitu ya, KYC Bapak Ibu. Nah, nanti dipilih aja Vaskesnya yang memang dirasa paling dekat sama rumah. Nah, nanti langsung aja datang ke Vaskes tersebut, minta untuk proses verifikasi profil. Nah, nanti em, ada dua pilihan sebenarnya. Nggak perlu ke Vaskes juga bisa Bapak Ibu. Jadi pakai akun IKD itu langsung otomatis diverifikasi oleh sistem. Tapi kalau misalkan belum punya akun IKD dan dari Dukcapil, itu harus datang ke fasilitas kesehatan. Yang artinya tadi harus mencari dulu vaskes mana yang sudah bisa melakukan verifikasi profil yang ada di dekat rumah Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan datang ke fasilitas kesehatan, nanti Bapak Ibu langsung mengaksesnya di verifikasi profil ke Vaskes, kemudian nanti akan diarahkan ke menu selanjutnya, next, kemudian next lagi, kemudian nah di yang langkah ketiga ini ada proses em, pencocokan nomor KTP dan juga tanggal lahir. Kalau misalkan masih belum sesuai, bisa diubah informasinya, yang mana itu akan diarahkan ke menu profile. Nanti kalau misalkan sudah dirasa sudah sesuai untuk data-datanya, itu bisa next ke langkah selanjutnya, nanti akan diperlihatkan kode aksesnya. Nah, kode aksesnya tersebut yang harus diberikan ke nakes yang ada di Fasiankes tersebut. Nanti habis itu langsung otomatis si profilnya itu akan centang biru. Oke, kemudian kita jamin ke tahapan cek kesehatan gratis. Jadi untuk tahapannya itu sebenarnya ada tiga opsi. Yang pertama bisa menggunakan satu set mobile, yang kedua bisa menggunakan WA, dan yang ketiga bisa langsung datang ke puskesmasnya. Hanya saja kita sarankan menggunakan satu set mobile. Kenapa? Yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung daftar kapan saja. Yang kedua, tidak perlu repot-repot datang ke Vaskes, kemudian tidak perlu em, mem- tidak perlu mengambil waktu Bapak Ibu untuk datang ke Vaskes gitu ya. Kemudian kalau misalkan ingin merubah jadwalnya pun itu bisa langsung aja diubah di aplikasi Sehat Mobile. Kalau yang ke Vaskes itu kan memang harus ketika datang, terus nanti kalau misalnya mau rubah jadwalnya ya harus datang lagi gitu ya. Nah, saya sarankan menggunakan satelit mobile karena bisa merubah jadwal sesuka hati Bapak Ibu mau kapan dan di puskesmas manapun gitu ya. Kalau misalkan lagi pulang kampung, maunya di puskesmas yang di kampung aja deh untuk em, cek kesehatan gratisnya. Nah, itu bisa juga dipilih lewat satu set mobile. Kemudian, nah ini opsi-opsinya. Lalu, nah kalau untuk yang pendaftaran via satu sehat mobile itu ketika daftar pertama kali CKG di satu sehat mobile akan langsung dipilihkan dengan pilihan jadwalnya mau tanggal berapa. Contoh ini tanggal 11 dipilih 11 April 2025. Kemudian pilih lokasi cek kesehatannya itu mau di mana. Nah, lokasinya tolong difilter dulu mau di kota mana agar nanti list puskesmasnya itu muncul di bawahnya. Nanti ada informasi juga sisa kuotanya ada berapa lagi sih untuk cek kesehatan gratis ini di vaskes tersebut. Kemudian kita kasih suggest juga em, yang paling atas itu adalah yang terdekat gitu ya Bapak Ibu dari lokasi yang Bapak Ibu sedang berdiri gitu ataupun sedang buka aplikasinya. Kemudian nah kalau sudah selesai memilih jadwalnya,
memilih lokasinya, nanti akan muncul untuk konfirmasi dari data pesertanya dan juga jadwalnya. Kita konfirmasi lagi kalau misalkan sudah sesuai yang diinginkan, dicentang saya mengerti dan bersedianya ya, dan syarat ketentuannya, kemudian klik simpan dan nanti akan muncul em, tiketnya gitu ya Bapak Ibu. Nomor tiketnya akan muncul. Ini yang nantinya ketika akan melakukan pemeriksaan, ketika datang ke Vaskes, langsung diberikan saja nomor tiketnya. Nanti habis itu langsung, harusnya sih biasanya, saya udah pernah CKG juga, nanti biasanya ketika kita sudah em, memberikan nomor tiket ini, nanti disuruh nunggu dulu sebentar, lalu langsung dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalkan mau ada perubahan, itu tinggal dipilih aja di icon pensil yang ada di pojok kanan atas, nanti diubah tanggalnya mau jadi kapan, kemudian mau lokasinya mau di mana, nanti nomor tiketnya akan berubah lagi. Dan juga kalau misalkan Bapak Ibu sudah set up CKG ini, sudah daftar, nanti akan ada notifikasinya juga untuk pengingat jadwal CKG-nya. Pengingat sebelumnya, maksudku, sorry, pengingat sebelum pelayanan itu ada di H-7, H-3, dan juga H-1. Kemudian kalau misalkan udah kelewat, itu juga ada notifikasinya di H+1, H+7, sampai H+30. Jadi gunanya untuk notifikasi yang sudah kelewat ini agar Bapak Ibu melakukan perubahan jadwal gitu ya, agar tetap mendapatkan pelayanan cek kesehatan gratis. Kemudian ada juga nanti notifikasi rapor kesehatannya. Jadi rapor kesehatannya, hasil pemeriksaan di cek kesehatan gratis itu langsung kita embed di satu set mobile. Nah, ini langkah-langkah untuk mengubah tanggal. Kemudian ini contoh dari rapor kesehatannya. Di rapor kesehatan ini semua yang diperiksa ketika di puskesmas tersebut akan ditampilkan di aplikasi satu set mobile. Jadi kapan saja bisa diakses rapornya ini. Kalau misalkan yang datang melalui Vaskes langsung ataupun WA chatbot itu selama belum mempunyai akun SSM tidak bisa mengaksesnya di SSM. Jadi harus mendownload PDF-nya. Itu agak rawan juga untuk kehilangan datanya. Tapi kalau yang di satu mobile ini akan terus kita keep datanya dan bisa di show ataupun diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Ini ada sedikit testimoni dari em, beberapa user SSM yang memang sudah menggunakan satu mobile untuk keperluan cek kesehatan gratis. Kemudian ini mungkin sekilas satu fitur yang harusnya sangat berguna buat ibu-ibu biasanya ini untuk bukan screening tapi lebih ke memantau kesehatan kehamilan dan juga tumbuh kembang anak. Nah, ini kesehatan kehamilan bisa juga diakses. Ini menu hanya khusus wanita saja, di pria itu tidak muncul. Nanti bisa dilihat ada edukasi-edukasi juga. Kemudian ada halaman input data untuk melakukan pemantauan gitu. Kemudian ada fitur kesehatan anak, ini buat memonitoring pertumbuhan anak dan juga mengecek sertifikat imunisasi rutin yang memang dilakukan oleh anak tersebut. Untuk cara mengaksesnya, yang fitur tumbuh kembang anak, jadi ibu-ibu harus melakukan em, dependensi profile terlebih dahulu, yang artinya profilnya harus ditautkan dulu. Ini langkah-langkahnya. Jadi di menu profile nanti ada profil tertaut, kemudian pilih, kemudian tambah profil dari anggota keluarganya, contohnya anaknya. Nah, nanti langsung dimasukkan saja data dirinya. Ketika sudah ditambahkan, baru bisa mengakses fitur tumbuh kembang anak. Ini sama. Nah, jadi setelah dilakukan penambahan profil itu baru bisa muncul si menu riwayat tumbuh kembang anaknya. Nanti langsung diakses saja. Kemudian dilakukan monitoring, dilakukan input data, nanti akan ada grafiknya juga perkembangan tumbuh kembangnya anak itu seperti apa, apakah ada naik turun dari segi
berat badannya misalkan atau terus-terusan naik. Nah, ada juga sertifikat imunisasi rutin. Nanti bisa dicek juga imunisasi-imunisasi yang sudah diberikan kepada anak itu apa saja. Sertifikatnya bisa langsung diakses juga di Satu Sehat Mobile. Kemudian ini ada next release-nya dari kita. Jadi kita berencana ada semacam gamification. Jadi em, sebenarnya ini lebih ke untuk meningkatkan keterlibatan pengguna, menjadi salah satu daya tarik juga. Tujuannya kita akan meningkatkan keterlibatan pengguna melalui em, pendapatan poin, ada kenaikan level juga dan juga ada badge ataupun medali gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk mendorong perilaku sehat dengan pendekatan interaktif dan juga edukatif, rencananya kita akan memberikan misi-misi dan juga reward. Jadi salah satu contoh misinya itu yang memang dalam bentuk aktivitas fisik challenge gitu dan juga dalam seputar kesehatan gitu Bapak Ibu. Salah satu contohnya misalkan lakukan 10.000 langkah dalam satu hari. Nah, kalau misalkan misi tersebut misalkan sudah diselesaikan oleh user, nanti ada rewardnya. Rewardnya apa? Mendapatkan poin misalkan. Poinnya berapa? Itu yang nanti misalkan poinnya dapat 50. Nah, itu yang dikumpulin. Kalau misalkan sudah mencapai 200 misalkan poinnya, bisa ditukarkan dengan Pokari Sweat misalkan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini next release-nya kita akan coba mengidealkan si gamification ini. Kemudian, nah ini mungkin yang penting juga ya Bapak Ibu selain fitur-fitur tadi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lupa nih kata sandinya, kemudian atau pengen ganti email atau ganti nomor karena yang dulu pas di em, Peduli Lindungi itu udah ganti nomor. Nah ini langkah-langkahnya bisa dilakukan. Caranya yaitu yang pertama buka dulu aja Satu Sehat Mobile-nya. Em, sorry, ini untuk yang login ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada kendala itu langsung di chat aja ke helpdesk kita Bapak Ibu, helpdesk@kemkes.go.id, nanti akan langsung ditanyakan informasi-informasi yang kita perlukan untuk proses perubahan email dan juga nomor telepon. Kemudian ada juga kendala-kendalanya. Ini yang umumnya biasanya suka terjadi, tapi kita em, mengapa terjadi seperti ini? Em, Dikarenakan kita ada, ini lebih ke teknis sih Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi ada cache yang harus dihapus oleh Bapak Ibu di handphonenya. Jadi si aplikasi Satu Sehat ini harus di clear cache dulu dan clear data baru login. Kalau misalkan ada permasalahan ketika login gitu ya Bapak Ibu. Meskipun salah satu contohnya itu kendalanya kayak yang terjebak di layar login atau di tema. Kemudian ada juga OTP-nya itu sudah benar yang diberikan di WA dan di email, tapi ketika dimasukkan itu salah notifikasinya, ada notifikasi merah. Nah, caranya clear cache dan juga clear data, kemudian coba login lagi itu harusnya sudah selesai. Kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, kita ada FAQ-nya juga di satusehat.campus.go.id/FAQ/mobile. Oke, em, terima kasih. Saya cukupkan terlebih dahulu untuk presentasinya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih kepada Mas Fanzi atas paparan Satu Sehatnya. Eh, Bapak Ibu, karena tadi kita mulai juga lebih dari jam 10, ini masih ada beberapa paparan ya sebelum kita masuk diskusi. Izin Mbak Hani, kita tambah waktunya ya Pak Bu ya. Sebagai informasi Bapak Ibu, jadi kemarin waktu pas rapat kita kesepakatan bahwa nanti adalah memakai paket cepat plus ya, seperti itu. Mungkin nanti dari Dinkes DKI bisa sekilas menginfokan tentang paket cepat plus. Lalu dari Kemko Infra juga meminta jika memang bisa difasilitasi X-ray ya. Kebetulan dari kami juga ada pemeriksaan X-ray TB. Nah ini alhamdulillah tadi
saya mendapatkan info dari Pak Togar bahwa bisa mendapatkan. Mungkin setelah ini langsung lanjut ke Bapak Togar ya, untuk paparan tentang bagaimana sih proses untuk nanti, karena berbeda nanti dari Dinkes, nanti setelah ini mungkin Dinkes bisa menambahkan, jadi nanti ini ada penambahan lagi untuk pemeriksaan X-ray. Ya, kepada Bapak Togar dipersilakan. Ya, baik Ibu, izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Pak Togar. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Togar Muhammad Riza Sagala dari tim TBC. Ya, untuk penyakit TB ini sudah lama terdeteksi, sekitar 9.000 tahun yang lalu, ditemukan pada jasad ibu dan anak. Namun kemudian ditemukan oleh Bapak Robert Koch pada tahun 1882. Dan kemudian di tahun 1906 ditemukan vaksin BCG untuk pencegahan TB. Kemudian tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dengan gejala utama yaitu batuk, dan ada gejala tambahan seperti berat badan menurun, demam yang tidak diketahui penyebabnya, badan lemas, berkeringat pada malam hari, dan sesak napas. Penularan terjadi umumnya melalui udara, yaitu pada percik dahak pasien yang mengandung kuman TBC. Nah, di sini penemuan kasus yang strategi utamanya itu secara aktif masif yang akan kita selenggarakan melalui screening PKG ini. Ya, pada kemarin Bapak Presiden dan Wapres memiliki program hasil terbaik cepat, yaitu di bidang kesehatan seperti menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan insidens TBC menjadi 50% dalam 5 tahun, dan membangun RS yang lengkap dan berkualitas di kabupaten. Ini beberapa pilar kebijakan program percepatan eliminasi tuberkulosis, dengan intinya untuk kegiatan sekarang ini ialah screening masif menggunakan X-ray, serta terintegrasi dengan cek kesehatan gratis, serta integrasi ACF dengan pemberian TPT. Pemberitahuan peluncuran 1 TB, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan surat untuk peluncuran 1 TB sebagai gerakan serentak upaya percepatan penemuan kasus secara masif dan terintegrasi di seluruh lini dan sektor, termasuk kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Di sini screening di kementerian dan lembaga, kami telah telah menginfokan juga kepada 67 kementerian lembaga yang akan dilaksanakan pada bulan November hingga Desember tahun ini, dengan strategi screening dilakukan oleh Puskesmas dan berkoordinasi dengan PIC yang berada di Kementerian Kesehatan, dengan bersumber anggaran APBN, hibah Kemenkes, dan kementerian lembaga terkait. Pada saat ini kita akan melakukan screening di Kemenko bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan dengan sasaran 300 orang, tadi saya dengar, dan PIC-nya Bapak atau Ibu Livian Sandra, dengan waktu diperkirakan dilaksanakan pada 10 hingga 12 Desember 2025. Dan lokasi ini saya butuh konfirmasi juga apakah benar di Jalan MH Tamrin nomor 8 Jakarta Pusat. Dan puskesmasnya tadi kalau nggak salah pelaksana CKG-nya Puskesmas Kelapa Gading. Dan ada modalitas kami mengadakan mobile X-ray menggunakan pihak ketiga. Di sini kami memiliki alur menyarankan mulai dari meja pertama, yaitu registrasi oleh penyedia jasa dan puskesmas, 1 orang penyedia jasa dan 1 orang puskesmas. Kemudian di meja 2, registrasi CKG oleh puskesmas. Meja 3, screening gejala TB oleh penyedia jasa. Kemudian masuk ke ruang X-ray yang dilakukan oleh penyedia jasa X-ray. Kemudian setelah itu berlanjut ke meja 5 dan 6 untuk pelaksanaan CKG oleh puskesmas. Kemudian di meja 7 pembahasan hasil X-ray oleh puskesmas dan penyedia jasa. Dan meja 8 penentuan terduga TB dan pemberian TST maupun TPT pada terduga. Kemudian berlanjut di meja 9 penginputan hasil screening ataupun pemberian merchandise jika ada. Dan saya mendapatkan info CKG-nya dilaksanakan di lantai 2, maka jika ada terduga
diarahkan keluar gedung kalau bisa, atau ke ruangan yang bebas udara atau masuknya cahaya matahari untuk pengambilan spesimen dahak untuk dipemeriksakan TCM. Kemudian untuk pelaksanaan screening TB ini kami memiliki pembiayaan yang untuk membiayai perjalanan dinas tim puskesmas sebanyak 12 orang, kemudian 2 perwakilan Sudinkes, dan 1 perwakilan Dinas DKI. Di mana nanti semua peserta screening yang telah mendapatkan X-ray akan mendapatkan snack yang telah disediakan oleh penyedia jasa juga. Dan ini adalah dokumen pendukungnya untuk melengkapi klaim tersebut. Ya, screening 1 TB berlangsung. PIC Kementerian Lembaga mohon dukungannya untuk dapat mobilisasi sasaran yang sudah dikonfirmasi untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, sekian dan terima kasih.